wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Priansyah. Teman-teman semua, dalam kehidupan ini kita bukan hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual saja, tapi memiliki kecerdasan spiritual juga, yaitu akhlak yang mulia. Di mana di dalam Islam, akhlak terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu akhlak terpuji, dan yang kedua ialah akhlak tercela. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat tercela, sehingga kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut sehingga tidak merugikan diri kita sendiri dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Oke, baik teman-teman semua, kita masuk ke sifat-sifat tercela. Sifat tercela yang pertama ialah hasad atau dengki. Hasad ialah perasaan tidak suka kepada orang lain yang memiliki kelebihan dan kebahagiaan yang lebih, sehingga dia juga mengharapkan bahwa kebahagiaan yang dimiliki orang tersebut hilang. Contohnya gini, ketika ada seorang siswa yang mendapatkan juara pertama di dalam kelas, nah ada siswa lain yang tidak suka, bahkan kesal. Nah, sifat ini yang dinamakan sifat hasad. Seharusnya dia mendengarkannya itu sebagai motivasi, sebagai dia belajar. Nah, sifat hasad ini berbahaya sekali karena menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara kedua belah pihak. Dan sifat tercela yang kedua ialah ria, atau yang biasa kita sebut dengan pamer. Ria ialah sifat yang dimana seseorang ingin menunjukkan kebaikan-kebaikan, bukan karena Allah, tetapi hanya semata-mata karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Contohnya gini, ketika ada seseorang bersedekah, lalu dia memposting kebaikan dia itu di sosial media untuk dilihat oleh orang lain. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa pahala dia di sisi Allah itu hilang. Sifat tercela yang ketiga ialah takabur atau sombong. Takabur merupakan sifat yang sombong, di mana sifat ini dapat meremehkan orang lain karena dia merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong dan membanggakan diri. Nah, sifat ini sangat berefek kepada seseorang karena ketika kita memberi nasihat, orang tersebut tidak menerima karena dia merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Sifat tercela yang keempat ialah ghibah, atau yang sering kita sebut dengan gosip. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya yang jika ia dengar maka dia tidak suka. Bahkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 12, situ mengibaratkan orang-orang yang menggibah atau menggosip itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu merupakan hal yang sangat jijik. Bahkan dampak dari ghibah tersebut itu sangat besar karena ghibah termasuk dalam dosa besar. Yang kedua, ghibah dapat menghapus pahala. Bahkan pahala kita itu bisa ditransfer kepada orang yang kita gibahin. Sifat tercela yang kelima ialah fitnah. Kita tidak asing lagi dengan kata fitnah karena sering kita dengar orang-orang berkata, wah ini fitnah nih, kamu fitnah aku gitu. Ya, kamu tuduh saya mencuri, wah ini fitnah ini, tidak boleh. Nah, jadi maksud dari fitnah ini adalah menuduh atau memberikan informasi yang tidak benar kepada orang lain, dalam artian ia berdusta. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 menjelaskan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya ialah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu mengibaratkan bahwa fitnah itu meluas, bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Karena itu fitnah itu bukan hanya melibatkan satu orang, bahkan bisa terlibat orang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dampak dari fitnah ini sangat banyak karena fitnah juga termasuk dalam dosa besar. Kedua, fitnah ini dapat merusak nama baik seseorang. Dan ketiga, fitnah ini dapat merusak hubungan antara saudara. Nah, teman-teman, itulah sifat-sifat tercela yang telah kita bahas tadi. Nah, untuk cara menghindarinya ialah dengan cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang kuat akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, dengan cara seperti apa? Ialah dengan cara sholat.
beribadah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya ialah kita terus-menerus melakukan amal kebaikan. Jangan biarkan satu hari itu kosong tanpa melakukan amal kebaikan. Nah, yang terakhir adalah memilih lingkungan-lingkungan yang benar-benar mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga ketika itu iman kita naik, maka kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.